Kak Ananta cerita gimana perjalanan karirnya ya dari tamat ya sampai sekarang bisa kerja di rumah sakit haji. Boleh ya cerita-cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Linus, Lintas Nuansa Siswa SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Tempat berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman menarik dari para alumni hebat yang sudah terjun langsung ke dunia kerja. Ya, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai bersama alumni yang akan berbagi cerita pengalaman ya. Mulai dari sekolah mungkin nanti sampai dengan sekarang ya sudah bekerja di mana. Ya, harapannya semoga podcast ini bisa menjadi motivasi dan gambaran untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan masa depannya. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita alumni luar biasa, Kak Ananta Anggina. Halo Kakak, apa kabar? Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya, Kak Ananta boleh dong Kak ya. Mungkin ini untuk ngilas balik ini ya kan. Kak Ananta ini siapa sih? Apalagi bagi adik-adik ya yang baru-baru tamat ya kan. Ini Kak Ananta ini ya salah satu kakaan ya alumni SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Tapi biar lebih lengkap ya kan. Kak Ananta sendiri boleh dong Kak perkenalkan dirinya Kak. Halo, perkenalkan nama saya Ananta Anggi Pratiwiatmaja. Saya angkatan 3 di SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Iya, kalau boleh tahu dulu Kakak jurusan apa? Saya jurusan keperawatan. Keperawatan ya. Iya, keren kali nih ya. Ya, narasumber kita kali ini keren ya. Oke. Kak Ananta, nih ya pengalaman dulu ya angkatan 3 nih Kak Ananta ini. Kira-kira selama sekolah ya di SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara, ada nggak sih yang paling berkesan atau mungkin ada yang masih diingat nih gurunya killer kali, killer banget ya kan? Atau gurunya baik banget ya kan? Mungkin Kakak bisa cerita Kak Ananta. Mungkin salah satu guru yang menurut kami angkatan saya waktu paling killer gitu Pak. Atau paling baik juga tuh Bu Sarti Pak. Bu Sarti ya. Ya, pas sebelum ibu itu masuk, kami tuh udah harus belajar baca dulu karena kalau Bu Sarti masuk pasti langsung kayak apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan ini? Iya. Kita nggak tahu berdiri. Iya. Iya Bu Sarti ya. Ini paling killer atau paling baik ini? Paling baik. Oh, dua ya. Dua-dua diborong ya Bu Sarti ya. Paling killer dan paling baik ya. Di selama bersekolah ya, mungkin ada kesan dengan Bu Sarti mungkin kena hukum atau ya yang paling berkesan mungkin yang Kak Ananta alami selama sekolah. Yang paling berkesan menurut saya atau mungkin menurut teman sekelas saya adalah dimana kami membuat kesalahan atau kami bermain kartu di kelas pada saat jam kosong memang. Dan di situ kami mendapat hukuman untuk membuat pagar-pagar dari bambu. Oh ya, jadi kuli ya. Hukumannya jadi kuli ya, buat pagar dari bambu. Iya. Oke Kak Ananta. Ya, jadi selama sekolah ya angkatan 3 itu angkatan 3 berarti 2018 tamat 2021 ya, 2021 ya. Iya. Oke Kak Ananta, itu sedikit ya cerita di sekolah. Nanti kita ulik lagi, kita mau tanya dulu nih, tadi Kak Ananta sampaikan udah kerja rupanya, kakak-kakak pegawai ya kan, di Rumah Sakit Haji Medan ya kan. Jadi coba dong, nah itu Kak Ananta cerita gimana perjalanan karirnya ya dari tamat ya sampai sekarang bisa kerja di Rumah Sakit Haji. Boleh ya cerita-cerita? Ya. Selesai tamat dari SMK Kesehatan Haji, saya mencoba daftar di Jinan Beauty Klinik Kecantikan. Nah di situ karena sebenarnya ada teman saya sih Pak. Seangkatan saya juga, Ayu Nokita. Siapa? Ayu Nokita. Oh Ayu ya. Itu. Ya, terus dia
menawarkan ada nih kerjaan, lagi dicari nih, mau nggak, gitu kan Pak. Jadi saya tertarik, saya mendaftar dan langsung diterima. Gitu, Pak. Di sana diajarin kayak tentang bagaimana cara merawat wajah. Di sana saya bekerja hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Setelah itu kalau nggak salah tempat PKL kita juga di sana ya, anak-anak SMK Haji ya, SMK Haji. Di sana dulu sempat sama siapa saja di sana Kak, yang alumni kita selain si Ayu? Di sana saya bersama teman angkatan saya yang bernama Adinda Sekar. Oh Sekar ya. Satu lagi Alia Fadilah. Iya, jadi dulu di klinik kecantikan ya. Nah, habis itu gimana? Habis dari klinik kecantikan kok bisa ke haji nih sekarang ini kakaknya nih? Saya kan berkuliah di Universitas Haji. Iya. Jadi dari situ teman-teman saya sebagian yang seangkatan sama saya mendapatkan informasi gitu Pak, bahwasanya di rumah sakit haji ini lagi membuka lowongan untuk kepegawaian. Terus kayak saya tertarik nih, setelah saya tertarik nih, lalu saya mencoba mendaftarkan perlawanan ke situ. Di situ disuruh menunggu waktu jarak 2 minggu Pak. 2 minggu ya, baru pengumuman. Lalu setelah 2 minggu ada masuk pengumuman dari email tuh Pak, dikirim. Lalu mengikuti ujian Pak. Ujian. Lalu mengikuti ujian tertulis. Setelah 2 minggu lagi baru dikabarin lulus tidaknya Pak untuk lanjut. Iya, alhamdulillah lulus ya Kak ya. Nah, penempatan di mana Kakak? Penempatan di ruangan CPCU. CPCU ya, sebagai apa ya di sana ya? Sebagai admisi Pak. Admisi namanya ya. Iya, jadi Kak Ananta ini sekarang ya perjalanan karirnya dari Jinan Beauty ya sampai ke kerja di rumah sakit haji. Rupanya Kak alumni ini juga alumni Universitas Haji Sumatera Utara. Jadi dulu teringatnya Kakak kerja sambil kuliah ya. Begitu ya. Oke, jadi kemarin formasi yang ditawarkan di rumah sakit haji ini ya, ijazah sarjana atau SMK Kak Ananta? Ijazah SMK Pak. SMK ya. Oh, jadi masuknya melalui jalur ijazah SMK ya. Mantap ya. Ini narasumber kita nih ya. Kak Ananta kerja di rumah sakit haji ya. Udah berapa lama Kak Ananta? Ini dari masuk sampai sekarang? Dari masuk sampai sekarang udah 6 bulan Pak. 6 bulan ya, setengah tahun ya. Ada berapa orang? Ada kawan dari kita, dari alumni di sini, di sana? Di sini keterima 4 orang. 4 orang ya, 4 orang alumni kita ya, mantap. Ya, ini salah satu Kak Ananta ya. Selain alumni SMK Kesehatan Haji, juga alumni Universitas Haji, belajar sambil kuliah, ya kan? Bekerja sambil kuliah, alhamdulillah dapat rezeki ya. Sekarang kerja di rumah sakit haji. Ya, oke Kak Ananta. Menurut kakak nih, kalau sekarang kan, sekarang kan kakak udah kerja di pelayanan. Dulu juga mungkin di pelayanan, tapi di kecantikan ya. Makanya kemarin terinspirasi juga, makanya adik-adikan itu ada yang kita PKL kan di Jinan Beauty, karena memang pangsa pasarnya tinggi ya kan, untuk lulusan SMK Kesehatan. Nah, jadi menurut Kak Ananta ini selama PKL, nah ini kita balik lagi ke sekolah. PKL, apa yang paling berkesan menurut kakak yang mungkin bisa diaplikasikan di dunia kerja sekarang? Nah, selama PKL. Selama PKL kan saya pernah PKL di 2 tempat Pak. 2 tempat. Waktu kelas 10 di Rumah Sakit Citra Medika Tembung. Ya. Waktu kelas 11 PKL di Rumah Sakit Haji Medan. Rumah Sakit Haji. Yang paling berpengalaman di masa PKL itu di Rumah Sakit Haji. Karena di situ kayak kan terbagi kan Pak dari beberapa teman-teman saya. Dari yang gak akrab kali ini karena di satu ruang tuh menjadi akrab, terus membentuk kayak mana ya, biar sama-sama nyaman ini waktu PKL gitu kan Pak. Lalu
yang membuat bisa menjadi pembelajaran pada saat bekerja itu ternyata di dunia PKL itu kita masih bisa kayak ketawa atau banyak bercanda gitu kan Pak. Ternyata kalau waktu di dunia kerja kayak ternyata kita tuh harus serius, sigap gitu Pak. Iya, itu memang ya. Jadi rupanya dulu Kak Ananta ini juga ya, PKL-nya di Rumah Sakit Haji. Jadi sedikit ini ya, sedikit Rumah Sakit Haji. Jadi udah tahu lah sedikit banyaknya ya lika-liku Rumah Sakit Haji lah ya kan, Rumah Sakit Haji. Ya, oke, Kak Ananta ya. Kalau kira-kira ya persiapan ini adik-adiknya ini udah lulus ini. Jadi tadi kakak cerita pengalaman dulu PKL-nya 2 tempat, Rumah Sakit Mitra Medika, Mitra atau Citra? Citra Medika ya, sama Rumah Sakit Haji. Kira-kira untuk adik-adikannya atau kakak sendirilah, skill apa yang harus disiapkan ya untuk disiapkan untuk adik-adiknya untuk menghadapi dunia kerja? Yang harus disiapkan itu kalau menurut saya Kak, kayak harus mempunyai sifat yang tanggung jawab ya, terus yang cekatan sih Pak. Cekatan ya, iya. Mungkin ini ya mental ya. Kalau dari skill mungkin kalau skill kemarin waktu PKL atau praktek di sini diterapkan nggak di lapangan? Kalau dapat ilmu mungkin nginpus, nyuntik atau apa? Diterapkan ya, karena memang basis pembelajar ya, proses pembelajarannya mengarah ke sana meskipun SMK kesehatan ya. Iya, oke. Satu nih Bapak tanya ya kan, pesan untuk adik-adiknya ya, pesan untuk adik-adiknya yang mungkin mau bekerja, ada tips nggak dari kakak? Yang mau bekerja? Iya, yang mau bekerja, ada nggak tipsnya dari kakak nih? Karena kakak kan udah pengalaman kerja di Jinan Beauty kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerja sekarang di Haji. Ada nggak tipsnya nih untuk adik-adikannya yang mau bekerja nih? Karena kita udah mitigasi nih, udah ada nih listnya yang mau bekerja, yang mau kuliah. Mungkin nanti ketika adik-adik nonton podcastnya ya kan, dapat saran dari Kak Ananta nih, Kak senior saya di Rumah Sakit Haji kan gitu. Tipsnya sih Pak, jangan malu untuk mencoba. Misalnya setelah ada loker tuh jangan pernah minder walau tamatan SMK. Karena saya sendiri coba di rumah sakit dengan tamatan SMK, ternyata saya lulus. Itu dia ya. Jadi banyak orang nanya ini SMK kesehatan alumninya kemana? Ini salah satu contoh, Kak Ananta sekarang pegawai di Rumah Sakit Haji ya kan ya, OTW lagi OTW nih ya kan. OTW apa nih ya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti OTW ASN ya Kak Ananta ya. Kak Ananta, harapan besar kami memang untuk Kak Ananta ya, alumni ada 4 orang tadi ya, nggak salah di Rumah Sakit Haji, lulusan SMK Kesehatan Haji dengan ijazah SMK ya. Harapan kami dapat membawa nama baik SMK Kesehatan Haji. Ini terakhir sebelum kita tutup ya Kak ya. Kalau Bapak tanya lah, kalau disuruh ngulang lagi Kak Ananta jadi siswa, apalah yang Kakak ingin ulang? Ulang itu dalam pertemanannya sih Pak. Temannya. Belajarnya gimana temannya rupanya? Temannya itu baru ngerasain yang benar-benar pertemanan tuh ternyata di masa SMK Pak. Iya. Kami terpotong di masa COVID ya, COVID ya, COVID ya mungkin ya, karena memang suasananya sudah beda ketika kuliah ya kan, Mas. Iya. Ya, Kak Ananta, satu pertanyaan penutup itu tadi ya, pertanyaan penutup. Ini pertanyaan penutup kedua. Kira-kira Kak Ananta, Bapak mau tanya nih, ya kan? Kenapa harus masuk ke SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara? Ayo. Karena SMK Kesehatan Haji memiliki ruang lingkup yang besar.
Sehingga mungkin kalau kita mendaftarkan di tempat kerja manapun tuh, udah tahu nih dari SMK Kesehatan Haji. Iya, itu dia. Jadi ada tipsnya, ada mau disampaikan nggak ini untuk adik-adik SMP? Mungkin adik SMP nih yang mau masuk, ya kan, lagi nyari sekolah, mau kemana? Ayo, dari kakak. Untuk adik-adik SMP yang mau masuk sekolah atau bingung sih mau sekolah di mana, Ya. coba ini sekolah SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Karena di SMK Kesehatan Haji banyak memiliki peluang untuk bisa bekerja secara langsung dari tamatan SMK. Iya, jadi sedikit ya kak, mungkin kakak angkatan 3 ya informasi. Kita sekarang lagi fokus di ada kelas tahfiz Quran ya, jurusan baru. Kita juga ada kurikulum namanya Kekhasan SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Ada 7 syarat mengikuti kelulusan ya. Kemudian penempatan kerja, kawan-kawannya juga memang sudah banyak di beberapa perusahaan. Ada yang di luar negeri juga. Yang terkhusus kita sedang mempersiapkan program kerja ke Jepang. Nah, itu sedikit informasi ya untuk Kananta. Ya, mudah-mudahan Kananta sehat dan sukses selalu. Titip salam untuk kawan-kawan yang kerja di sana ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ya. Terima kasih banyak untuk Kananta yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan motivasi yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi dan penyemangat bagi teman-teman semuanya untuk terus belajar dan berkarya. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.